Hai semuanya, selamat datang di channel Nonton Film. Ya, kita sekarang sudah berada di episode terakhir dari One Liter of Tears. Mohon maaf untuk keterlambatan penguploadan karena jadwal seharusnya itu hari Sabtu, tapi ini mungkin hari Minggu atau hari Senin ya di uploadnya. Mohon maaf untuk keterlambatannya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita dari One Liter of Tears episode ke-11. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tonton sampai habis videonya, like, share, dan juga subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update di channel Nonton Film. Yuklah, cus! Pada suatu hari yang cerah, Ayah nampak sedang berada di rooftop sambil menulis diary-nya. Tak lama kemudian, datanglah Takano. Ayah menyerahkan hasil tulisannya kepada Takano, dan Takano pun menyerahkan buku terbitan bulan ini. Keluarga yang lain pun datang seusai mencuci baju, dan mereka lalu semua menjemur baju bersama di atas. Di tempat lain, nampak Haruto yang sedang berkutat dengan komputernya, seraya mengingat kata-kata dari Ayah. Di atas meja belajarnya, nampak buku-buku Takano tentang diary Ayah. Lalu, dia membuka laci yang di dalamnya terdapat surat dan juga gantungan kunci yang dikembalikan oleh Ayah. Keesokannya, keluarga Ikeuchi makan siang bersama di kamar inap Ayah. Rika menunjukkan hasil gambarnya dan lalu ibu menempelkannya di dinding kamar. Ako juga menunjukkan piagam penghargaan juara melukis. Lukisannya tersebut lalu dipajang di SMA Higashiko. Ayah bilang ingin melihatnya sekaligus rindu akan SMA-nya. Singkat cerita, akhirnya Ayah ditemani Ako, bapak, dan ibu, lalu mengunjungi SMA Higashiko. Tiap lorong yang mereka lewati mengingatkan Ayah akan masa bahagianya di sana. Hingga sampailah di dinding yang terdapat lukisan keluarga Ikeuchi, hasil karya dari Ako. Mereka lalu tersenyum dan bangga kepada Ako. Di lain hari, Ayah terbangun dari tidurnya. Dia hendak turun dari tempat tidur untuk menyiram tanamannya. Namun Ayah terjatuh lagi. Ibu dan Dr. Mizuno menghampiri Ayah dan lalu menanyakan keadaannya. Ayah berkata bahwa dia sekarang sudah tidak bisa berjalan. Dr. Mizuno mengatakan kepada ibu dan bapak bahwa pergerakan Ayah sudah sangat terbatas. Hanya tersisa sedikit tenaga di kakinya. Di luar, bapak bertemu dengan Haruto dan mulai berbincang-bincang. Haruto nampak menjadi pendiam. Si bapak lalu memulai percakapan dengan menanyakan kabar dan berterima kasih atas perhatiannya selama ini. Dan juga bapak berpesan kepadanya agar menjalani hidup sebaik mungkin. Sementara itu, di dalam ibu bertemu dengan Dr. Aso. Mereka lalu saling bertukar kabar mengenai anak mereka. Lalu Dr. Aso menceritakan kejadian yang menimpa kakaknya Haruto. Dia kehilangan anak kesayangannya tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Dr. Aso berpesan kepada ibu agar memanfaatkan waktu kebersamaan sebaik mungkin bersama anaknya. Di kamar Ayah, ibu mendapati Ayah sedang berusaha keras menulis diary-nya. Ibu meminta Ayah untuk tidak memaksakan diri. Namun, Ayah takut jika tidak menulis, maka keesokannya dia akan lupa dan hilang. Karena diary itu adalah bukti bahwa Ayah pernah hidup. Di lain waktu, Ayah diperkenalkan dengan para dokter baru. Salah seorang dokter memperlakukan Ayah seperti anak kecil. Haruto yang mendengarnya dari jauh lalu berbicara kepada mereka bahwa walaupun Ayah tidak bisa bergerak dan berbicara secara bebas, bukan berarti dia itu anak kecil. Karena Ayah memiliki kecerdasan yang sama seperti kita. Di belakang, nampak aku mendengar percakapan mereka. Di lain tempat, Dr. Mizuno nampak sedang optimis akan penelitiannya. Dia selalu berada di laboratoriumnya untuk melanjutkan penelitiannya tersebut. Sementara itu di kamarnya, Ayah yang sedang melahap makanannya tiba-tiba tersedak. Beruntung ada Ako yang baru saja masuk dan langsung meminta pertolongan. Dengan sigap, Dr. Mizuno dan timnya langsung menangani Ayah. Malam harinya, Ayah tersadar dan di kamarnya sudah nampak ibu dan bapak serta adik-adiknya yang khawatir. Keesokan harinya, Dr. Mizuno melihat Ayah tergeletak di meja di kasurnya. Dia panik dan berusaha melihat keadaan Ayah. Rupanya, Ayah hanya tertidur. Dr. Mizuno lalu melihat ada kartu pos di sebelah Ayah. Di tempat lain, nampak Dr. Mizuno yang sedang menunggu Haruto di depan kampusnya. Setelah bertemu dengan Haruto, Dr. Mizuno mengundangnya untuk datang ke kantornya. Di sana, Dr. Mizuno mencurahkan soal perjuangan dokter terhadap pasiennya.
Dia lalu menanyakan soal Haruto yang belum pernah bertemu dengan ayah lagi. Dr. Mizuno lalu memberikan kartu pos yang ditemukannya di kamar ayah. Malamnya di kamar ayah hendak tertidur dengan tirai yang ditutup. Lalu terdengar suara pintu yang dibuka. Ayah mengira itu adalah Dr. Mizuno. Ayah terdiam dengan kaget setelah mendengar bahwa itu adalah suara Haruto. Haruto bilang bahwa ayah dulu bercita-cita ingin membantu banyak orang dan kini sudah terlaksana. Haruto pun lalu membacakan isinya. Aku kira mati adalah jawaban yang terbaik. Aku memiliki penyakit yang sama denganmu. Ketika dokter bilang bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan, aku menangis tanpa henti. Perlahan, aku tidak bisa berjalan dengan sempurna. Dan aku menjadi pusat perhatian di sekolah. Pacarku lalu pergi meninggalkanku. Kenapa aku harus menghadapi semua ini? Setiap hari kutanyakan itu kepada ibuku. Tapi setelah ku baca artikel dan buku diary milikmu, aku akhirnya sadar bahwa aku bukanlah satu-satunya orang yang menderita. Selama aku mengidap penyakit ini, aku selalu pesimis. Aku ingin menjadi kuat sepertimu. Sekarang, walaupun aku sakit dan menangis, aku ingin selalu melangkah untuk maju. Aku memiliki perasaan ini karenamu. Lalu Haruto berkata, pada awalnya, Haruto memang tidak peduli soal hidup dan mati seseorang. Namun, sekarang Haruto menginginkan ayah untuk terus hidup. Ayah menjulurkan tangannya keluar tirai, dan Haruto lalu membuka tirainya. Ayah merasa sangat senang, walaupun dia sudah tidak bisa berjalan lagi, dia masih bisa menolong orang lain. Keesokan harinya, ketika hendak menulis diary, pulpen ayah pun terjatuh. Kebetulan, Dr. Mizuno datang untuk mengecek kondisinya. Ayah bertanya apakah Dr. Mizuno akan pindah ke rumah sakit lain. Ayah khawatir akan ditinggalkan karena dia tidak menunjukkan adanya kemajuan. Namun, Dr. Mizuno tidak akan pernah meninggalkan pasiennya. Ayah lalu menawarkan tubuhnya untuk dijadikan penelitian guna menolong orang lain yang memiliki penyakit yang sama dan untuk membantu penelitian Dr. Mizuno. Ekspresi Dr. Mizuno pun mendadak menjadi sedih. Dan dia mengatakan agar ayah tidak memikirkan hal yang seperti itu. Sesampainya di kantor, Dr. Mizuno terlihat sangat sedih dan merasa kecewa pada dirinya sendiri. Dan dia pun menangis. Keesokannya, beberapa hari sebelum Natal, ibu menawarkan hadiah kepada ayah. Ayah lalu meminta untuk bisa pulang ke rumah dan merayakan Natal bersama keluarganya. Orang tuanya langsung meminta izin kepada Dr. Mizuno. Dr. Mizuno memberikan izin, tapi hanya 1 hari. Dan dia memberitahukan segala kemungkinan yang akan terjadi. Dr. Mizuno juga memberitahukan niat ayah yang hendak mendonorkan tubuhnya pada orang tuanya. Orang tuanya lalu menangis mendengarnya. Dr. Mizuno menyarankan agar mereka memenuhi keinginan ayah untuk pulang ke rumah agar ayah merasa lebih hidup. Malamnya, ibu dan bapak mengumumkan kepada adik-adiknya bahwa besok nanti adalah hari terakhir ayah bisa pulang ke rumah. Ibu dan bapak nampak bersedih, tapi aku menegaskan bahwa mereka semua harus berusaha untuk bahagia di depan ayah. Ibu dan bapak pun setuju. Keesokannya, aku, Rika, dan Hiro menyambut kedatangan kakaknya. Bapak menggendong ayah masuk ke dalam. Di dalam, aku mendapatkan hadiah gaun yang cantik. Hiroki mendapatkan tas olahraga, dan Rika mendapatkan set alat mewarnai. Mereka sangat menyukainya. Ibu lalu mengumumkan bahwa itu adalah hadiah dari ayah. Dan ibu lalu membacakan surat ucapan dari ayah untuk adik-adiknya. Setelahnya, mereka pun lalu makan bersama. Besok paginya, sebelum berangkat ke sekolah, aku meminta kepada bapaknya untuk berfoto bersama lagi. Beberapa waktu setelah itu, nampak ayah di kamarnya hendak berbicara kepada Dr. Mizuno. Namun kali ini, ayah sudah tidak bisa berbicara sehingga menggunakan papan huruf sebagai media untuk berbicara. Ayah ingin mencoba menulis diary lagi, katanya. Namun, ayah sekarang sangatlah kesulitan untuk menggenggam pulpennya. Malamnya, nampak Haruto yang hendak bertemu dengan ayah tengah berbincang dengan papanya. Papanya menasihati agar Haruto melakukan apa yang Haruto anggap benar. Karena sekarang Haruto sudahlah dewasa. Sesampainya di kamar ayah, Haruto diminta untuk membaca diary-nya. Haruto pun membacanya sambil menangis. Ayah berpesan kepada Haruto untuk hidup selamanya. Singkat cerita, 5 tahun kemudian. Alarm kamar ayah pun berbunyi. Dr. Mizuno dan perawatnya bergegas ke kamar ayah. Ibu dan bapak pun lalu disuruh untuk menunggu di luar.
Tak lama kemudian, Dr. Mizuno pun lalu mengizinkan mereka untuk masuk. Dan dari luar, terdengar teriakan bapak memanggil nama ayah sambil menangis. Ayah telah meninggal dunia. Setahun berlalu setelah meninggalnya ayah. Nampak ibu sedang berada di kamar ayah untuk mengenang ayah. Dan bapak berada di bawah sambil memandangi album foto keluarga mereka. Mereka lalu pergi berziarah ke makam ayah. Di sana, mereka juga bertemu dengan Dr. Mizuno yang juga akan berziarah di makamnya ayah. Dr. Mizuno bilang bahwa ayah adalah orang yang sangat luar biasa, karena sampai akhir ayah tidak pernah menyerah. Ketika hendak meninggalkan tempat itu, Dr. Mizuno berhenti dan berkata kembali bahwa ayah adalah orang yang benar-benar luar biasa. Ibu dan ayah lalu terkejut melihat banyak peziarah yang datang untuk mengunjungi ayah. Dan keseluruhan alur cerita One Liter of Tears pun tamat. Akhirnya selesai juga ya alur cerita dari One Liter of Tears ini. Jujur aja nih ya, walaupun gue laki-laki, nonton drama ini tuh bukan hal yang mudah. Hati gue tiba-tiba menjadi lembut, sensitif, dan juga fragile. Drama ini memberikan kesan dan pesan yang amat dalam. Di dalamnya ada perjuangan dan rasa tidak pernah menyerah. Ada cinta sejati yang menerima segala kekurangannya. Dan pada akhirnya kasih sayang keluargalah yang benar-benar tulus. Terima kasih ya buat kalian yang setia nontonin channel ini, bahas alur cerita One Liter of Tears dari awal sampai akhir. Nah, siapa di antara kalian yang udah nonton filmnya tapi tetap pengen dengar alur ceritanya? Dan siapa juga di antara kalian yang belum nonton drama ini, lalu langsung nonton nih drama ini setelah dengar alur cerita dari channel ini? Jadi, ini tuh adalah percobaan pertama gue bahas alur cerita drama series per episodenya. Jadi gue tuh melakukan beberapa eksperimen untuk cari tahu mana yang diminati oleh penonton dan mana yang sedikit peminatnya. Nah, gue sekarang mau tahu nih tanggapan kalian gimana. Apakah kalau bahas drama per episode ini kelamaan? Kalau misalnya gue mau ngangkat drama series lagi nih, baiknya tetap dibikin per episode kayak gini, apa gue bikin jadi beberapa part? Atau kalian suka satu season dibikin satu video panjang? Nah, coba kalian tulis di kolom komentar ide atau usulan dari kalian. Sambil nunggu ide dari kalian, berikutnya mungkin gue akan bahas movie aja kali ya. Gue Jul dari kru nonton film undur diri. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya and keep watching.